Dua pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden telah mendaftar ke KPU, sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto belum kunjung menentukan siapa pendampingnya. Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, dan juga peneliti indikator politik Bawono Kumoro. Selamat sore Mas Dave dan juga Mas Bawono, terima kasih untuk waktunya. Mungkin yang pertama saya ingin ke Mas Dave terlebih dahulu. Mas Dave, baik. Sebenarnya apa yang menjadi kendala ini bagi Prabowo hingga sampai saat ini tidak kunjung menetapkan bacawa pres? Bukan ada kendala, tidak ada kendala. Ini hanyalah masalah timing saja. Karena memang kita kondisi cukup besar, dibandingkan sebagai macam partai. Jadi, kita sebuah prosedur yang kesepakatan sama-sama kita daftar. Ya, Mas Dev mungkin boleh diulang sedikit karena suaranya tidak jelas, Mas. Jadi tidak ada kendala ya, Mas. Jadi sebenarnya apa dong yang menjadi masalah kalau begitu? Ya, Mas Dev, apakah masih bisa mendengar suara saya? Baik, kita masih akan mencoba terus menghubungi Mas Dave karena sepertinya ada gangguan komunikasi pemirsa. Mungkin kita akan langsung menyapa Mas Bawono juga yang sudah bergabung di sini. Mas Bawono, ternyata persoalan Koalisi Indonesia Maju ini tidak sesolid yang tampak dari luar ya, benar tidak? Iya, memang semula kan ada banyak diprediksi setelah Mahkamah Konstitusi memberikan jalan untuk Mas Gibran sebagai maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024, maka akan segera diputuskan Wali Kota Solo Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo. Tapi ternyata kemudian belum diputuskan hingga 5 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tentu saya melihat ini ada dua hal ya yang mungkin menjadi sebab utama mengapa belum diputuskan nama pendamping Pak Prabowo. Pertama, kalau misalnya ingin mengambil Mas Gibran sebagai running mate bagi Pak Prabowo, tentu saja harus ada kata setuju dari Pak Jokowi sebagai ayah beliau gitu ya. Dan Pak Jokowi sendiri saat ini sedang berada di luar negeri dalam sebuah kunjungan kenegaraan gitu ya, dan baru akan kembali pada Sabtu besok hari kalau tidak salah. Yang kedua, mungkin saja yang dipertimbangkan oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju adalah berbagai respon publik yang mencuat di media sosial maupun di ruang publik lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan bahwa yang belum berusia 40 tahun tapi sedang atau sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat maju di gelanggang pemilihan presiden 2024. Saya kira dua hal ini yang membuat mengapa kemudian nama Mas Gibran belum segera diputuskan menjadi calon wakil presiden bagi Pak Prabowo. Dan tentu saja ada hal lain juga yang mungkin menjadi pertimbangan adalah pertimbangan strategi. Karena dua pasangan calon lain, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah mendaftarkan diri di KPU. Dua pasangan calon ini masing-masing memiliki calon wakil presiden yang memiliki basis cukup baik di Jawa Timur sebagai salah satu provinsi besar dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Nah, apakah cawapres bagi Pak Prabowo perlu mempertimbangkan hal ini, aspek Jawa Timur dan misalnya latar belakang Nahdlatul Ulama? Baik, itu tadi dari Mas Bawono. Mungkin kita akan kembali tersambung dengan Mas Dev di sini. Mas Dev sudah bisa bergabung ya bersama kami di sini. Baik, Mas Dev. Jadi kalau tadi Mas Dev mengatakan tidak ada kendala kalau begitu. Tapi mungkin belum ada kesepahaman ya. Kalau tadi sebenarnya yang Mas Bawono coba kemukakan begitu ya. Belum ada kesepahaman antara siapa yang akan menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto. Apakah benar seperti itu, Mas Dev? Ya, kalau siapa yang bisa namanya daerah asalnya kan
Ya, Mas Dev, sayang sekali suaranya terputus-putus. Sepertinya sedang di jalan ya, Mas ya? Mungkin naik kereta. apabila bisa menepi sebentar, Mas, itu akan lebih baik. Naik kereta, Mbak. Kalau saya udah masih di siap para hilang. Baik, kami masih akan membahas pemirsa mengenai siapa Bacawa Pres Prabowo Subianto bersama Ya. dengan dua orang narasumber kami dan juga kami masih akan memperbaiki kendala komunikasi yang terjadi. Tapi tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Metro hari ini. Anda masih kembali di Metro hari ini pemirsa dan kita juga masih membahas siapa yang akan menjadi Bacawa Pres Prabowo Subianto. Masih bersama dengan kami juga ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono yang kami juga masih mencoba terus menghubungi dan memperbaiki kendala komunikasi dan juga ada peneliti indikator politik Bawono Kumoro. Mas Dev, apakah sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Sudah, suara saya sudah masuk. Ya, ini suaranya lebih jelas, Mas Dev. Jadi sebenarnya kira-kira, Mas Dev, apakah benar ini Gibran diproyeksikan menjadi kader Partai Golkar, diproyeksikan menjadi Bacawa Pres Prabowo? Dan ada informasi nih, Mas Dev, Gibran malam ini menuju ke Jakarta, akan pergi ke Kertanegara dan juga Teguh Umar. Apakah benar? Kalau masalah jadwalnya Mas Gibran, aku nggak tahu persis ya Mbak ya. Dia pertemuan dengan siapa. Tapi yang pasti besok Golkar akan Golkar. Tapi malam ini ada pertemuan Ketua Umum Parpol, begitu kan, Mas Dev? Nah, kembali saya sampaikan, saya baru memastikan jadwal pertemuan atau jadwal berapa. Tapi saya ingin memastikan bahwa kita akan masalah pemilihan yang akan menentukan dengan posisi Golkar di Baik, jadi sampai saat ini Golkar masih belum menentukan kepada siapa nanti akan memilih Bacawa Presnya, tapi sudah menyorot ke arah Gibran atau bagaimana? ya saya tidak mau bilang siapa namanya karena harus selalu disampaikan Mbak. Baik. Mas Dev, sayang sekali suaranya masih belum terdengar jernih. Mas Dev, saya akan kembali ke Mas Bawono. Di sini Mas Bawono ada informasi bahwasanya Gibran saat ini menuju Jakarta hendak ke Teguh Umar dan juga ke Kertanegara. Nah, kalau dari Mas Dev mengamati kontestasi politik saat ini, apakah ini mengerucut ke arah Gibran daripada Erick Thohir? Ya, memang nama Mas Gibran ini punya dua hal ya, kalau bisa dibilang dua hal yang mungkin tidak dimiliki oleh calon-calon lain dan mungkin itu menjadi pertimbangan bagi partai-partai koalisi Indonesia Maju untuk menggandeng Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo. Dua hal itu adalah tentu saja Mas Gibran adalah representasi dari dukungan Pak Jokowi secara clear gitu ya, secara gamblang karena beliau anak Pak Jokowi gitu ya. Jadi dengan menggandeng Mas Gibran itu menjadi simbol dari dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo untuk dalam konteks Pilpres 2024 mendatang. Oke. Kedua, Gibran ini bisa menjadi titik temu dari partai-partai di koalisi Indonesia Maju yang masing-masing tentu memiliki jagoan masing-masing untuk disorongkan menjadi pendamping Pak Prabowo. PAN misalnya mengajukan nama Erick Thohir, Partai Golkar Pak Erlangga sebagai Ketua Umum, Partai Bulan Bintang mengajukan Prof. Yusril dan lain-lain. Tapi di luar dua hal yang bisa dikatakan nilai plus dari Mas Gibran ini, tentu harus ada hal lain yang dihitung oleh Pak Prabowo. Ya, pertama soal respon publik tadi terhadap putusan MK. Kedua, apakah dengan menggandeng Mas Gibran memang benar-benar bisa menggaransi peningkatan suara Pak Prabowo di Jawa Tengah terutama, di mana Pak Prabowo dalam dua pilpres terakhir kalah telak dari Pak Jokowi di provinsi tersebut. Ya,
Jadi sebenarnya masih belum ada kesepahaman begitu ya kalau tadi dikatakan karena Golkar cenderung mendorong Gibran begitu ya, dan juga ada nama Erlangga sebenarnya di awal sebelumnya. Tapi kita tahu juga PAN memiliki kandidat yaitu Erick Thohir misalnya, dan PAN juga kalau misalnya Gibran tiba-tiba masuk kemudian jadi jas kuning begitu kan, pasti juga ada ketidaksepahaman yang lebih lanjut di situ. Nah, siapa kira-kira yang bisa menengahi kalau menurut Mas sendiri? Ya, memang harus dihitung betul apakah antara Mas Gibran, Erick Thohir, atau juga bahkan disebut nama Ibu Khofifah, itu mana yang paling memiliki lebih cocok dalam konteks sekarang untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Misalnya hal lain di luar kondisi internal di Koalisi Indonesia Maju, ada kondisi eksternal yang harus diperhitungkan juga dalam menentukan pendamping Pak Prabowo, yaitu dua pasangan calon lainnya sudah terbentuk dan sudah mendaftar di KPU, di mana masing-masing pasangan calon memiliki cawapres berlatar belakang NU dan juga berbasis di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini juga provinsi penting untuk memenangkan kontestasi di tingkat nasional. Dalam beberapa kali pemilihan presiden, siapa yang menang di Jawa Timur itu bisa unggul juga di nasional, dan Jawa Timur juga menjadi salah satu sumber dari kekalahan Pak Prabowo di 2 pilpres lalu gitu ya. Kalau begitu apakah Jokowi harus menengahi, Mas Bawono? Jawa Timur tersebut, apakah hanya Jokowi yang bisa menengahi ketidakharmonisan dari berbagai pasangan calon yang ada di partai politik Koalisi Indonesia Maju? ya, seperti tadi saya sampaikan di awal Mbak Maria, bahwa ini memang terutama dalam konteks misalnya memastikan Mas Gibran sebagai pendamping Pak Jokowi, tentu saja harus ada kata iya dari Pak Jokowi sebagai sebagai ayah dari Mas Gibran. Dan kalau kita lihat cermati apa yang disampaikan Pak Prabowo ketika merespon ditanya teman-teman wartawan kapan akan melakukan deklarasi cawapres, jawaban beliau adalah ojo ke susu. Ojo ke susu ini kan kata-kata yang sangat lekat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Siapa nama yang paling mengerucut menurut Anda saat ini? Apakah Gibran atau Erick Thohir? Saya kira dua nama ini masih memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai cawapres Pak Prabowo dengan berbagai pertimbangan yang tadi saya sampaikan. Harus dihitung benar-benar mana yang kira-kira bisa memberikan dampak elektoral paling baik terhadap Pak Prabowo dan juga ketika sudah berpasangan nanti. Kita masih akan nantikan kalau begitu ya dinamikanya ya Mas ya. Baik, terima kasih peneliti indikator politik Bawono Kumoro, dan juga tadi sebelumnya juga ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.